Para perindu surga, selain dakwah kepada Muslim Hong Kong, saya juga berdakwah dengan sesama warga Indonesia. Baik itu kepada para pekerja migran Indonesia maupun pekerja profesional di Hong Kong. Tahun 2002 lalu, suasana masjid tidak seramai sekarang. Dulu, hanya sedikit jamaah Indonesia yang datang beribadah ke Masjid Ammar ini. Namun kini, setiap hari masjid selalu ramai dengan jamaah Indonesia. Mereka adalah para pekerja migran yang memanfaatkan hari libur mereka untuk menghadiri halaqah atau pengajian. Setiap pengajian bisa lebih dari 50 orang jamaah yang hadir. Hal ini merupakan salah satu cara yang saya lakukan untuk menghadirkan kegiatan positif dan bermanfaat bagi para pekerja migran Indonesia di waktu libur bekerja. Ya, selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai benteng agar tak tergelincir dari godaan duniawi. Bapak Muhaimin itu sosok yang baik banget, dalam artian beliau itu bisa ngomong sama PMI, istilahnya apapun yang dikeluh kesahkan sama PMI atau masalah apa saja, beliau selalu bisa memberikan solusi kepada kami. Terus beliau itu selalu menjadi pengayom, dan kami para PMI itu nyaman kalau misalkan curhat sama beliau. Apapun yang kita curhatkan, Bapak Muhaimin selalu menjaga. Meskipun sudah lama saya meninggalkan Indonesia untuk kuliah dan berdakwah di luar negeri, namun rasa cinta saya kepada bangsa dan negara Indonesia akan selalu ada. Salah satunya dengan cara berdakwah ke sesama Muslim Indonesia. Siang telah berganti malam, namun langkah saya belum berhenti untuk berdakwah. Sekarang, saya akan mengunjungi shelter milik Islamic Union of Hong Kong. Shelter adalah sebutan untuk tempat penampungan sementara bagi para pekerja migran Indonesia yang sedang mengalami masalah. Assalamualaikum warahmatullahi. Salah satu masalahnya yang sering dialami adalah interminate, yakni pemutusan kontrak kerja oleh majikan sebelum waktunya. Maka, sebelum mereka kembali pulang ke tanah air atau memutuskan untuk bekerja kembali, mereka butuh tempat tinggal sementara. Saya sering mengunjungi mereka untuk mendengarkan masalah yang mereka hadapi, memberikan solusi, dan terus mengingatkan mereka agar tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya diajak ke Tengko, aku pikir cuma antar neneknya saja. Nah, saya pikir itu cuma untuk nganterin aja. Tapi tiba-tiba di sana saya dikasih itu sapu tangan untuk cuci muka. Nah, setelah itu aku disuruh sholat, tapi aku nggak mau. Tapi mereka memaksa saya untuk sujud. Itu bagaimana hukumnya? Baik, terima kasih Mbak Wati atas pertanyaan yang ditanyakan tadi. Secara Qur'ani dijelaskan Bu sebenarnya, ya. Kalau mereka memaksa kita untuk melakukan sesuatu, sementara hati kita tetap mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itu tidak berdosa. Tak hanya curhat akan perlakuan tak pantas yang sering dialami. Banyak dari mereka yang bertanya bagaimana cara agar menjaga hubungan baik dengan suami karena saling berjauhan. Ya, lebih dari 90% pekerja migran Indonesia di Hong Kong adalah wanita dan banyak dari mereka sudah berumah tangga. Salah satu yang paling penting adalah doa. Ya, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sering mendoakan suami, ya, ataupun mendoakan anak-anak kita? Karena dengan doa itu, tadi yang saya sampaikan, merupakan senjata. Kemudian yang kedua adalah komunikasi. Ya. Kalau tadi adalah komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang kedua adalah komunikasi dengan suami. Ya. Dan ini telah disetir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Asr. Ya. Kalau kita tidak mau mengalami guncangan, tsunami rumah tangga misalnya, maka Allah menjelaskan, ya, paling tidak ada dua hal. Yang pertama adalah watawasau bil haq, dan yang kedua adalah watawasau bis sabr. Ya. Kita mengingatkan, ya, kepada suami kita, ya, supaya suami kita selalu melakukan sesuatu yang baik-baik saja. Ya. Sering kita mengingatkan pada suami seperti itu. Dan yang kedua adalah mengingatkan supaya suami senantiasa bersabar. 19 tahun. Memang tak mudah bagi mereka meninggalkan suami dan anak selama bertahun-tahun. Kekhawatiran terhadap tumbuh kembang anak pun kerap muncul di hati dan pikiran mereka. Jangan sekali-kali mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Tolong ya.
Jadi biarkan saja mereka dengan dunianya, tugas kita adalah sabar dan menasehati. Saya selalu menasihati mereka agar mempunyai target, kapan selesai bekerja di Hong Kong dan kembali ke tanah air, agar mereka bisa berkumpul kembali dengan suami dan anak di tanah air. Para perindu surga, inilah potret keadaan saudara-saudara kita yang ada di shelter ini. Saya sangat senang sekali bisa bersama mereka memberikan nasihat, karena ini adalah satu kewajiban agama, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan mereka akan dapat hidup dengan sabar, kuat, dan dapat menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi. Ya, karena nasihat adalah pilar ajaran Islam, maka setiap muslim haruslah bersemangat untuk memberikan nasihat kepada sesama saudara muslimnya. Dari Jarir bin Abdillah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Aku berbaiat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk senantiasa mendirikan salat, menunaikan zakat, dan nasihat, menghendaki kebaikan bagi setiap muslim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.